Dalam perkuliahan ini ada sebuah textbook yang saya gunakan untuk keperluan perkuliahan. Sebenarnya bukan sebuah textbook tapi sebuah report yang dibuat oleh UNDP, tapi saya rasa report ini sangat baik, dipublikasi pada tahun 2018, dan nanti bahan yang akan saya sampaikan juga berasal dari report ini. Dan saya sangat mendorong Anda untuk membaca report ini, dan untuk itu nanti akan ada tugas di akhir perkuliahan yang diambil dari textbook ini. Jadi ada beberapa textbook yang bagus mengenai sistem peringatan dini, tetapi dalam konteks konsep dari peringatan dini saya sangat merekomendasikan Anda membaca report yang dibuat oleh UNDP. Jadi reportnya seperti ini. 5 approach to build functional early warning system. Menurut saya ini report yang sangat baik karena mereview beberapa konsep, beberapa keberhasilan dan kegagalan dalam sistem peringatan dini. Apabila kita bicara sistem peringatan dini, sebetulnya sangat sulit untuk menemukan bukti sistem peringatan dini yang berhasil gitu ya. Jadi mencari sistem peringatan dini yang gagal itu mudah, tetapi mencari bukti suatu sistem peringatan dini yang berhasil itu sangat sulit. Baik, kita akan memulai perkuliahan ini, dan jadi kita men-skip bagian yang nomor 4. Kita langsung masuk ke bagian yang nomor 5, early warning system, tapi nanti kita akan kembali untuk membahas risk communication into action sesudah membahas konsep dari sistem peringatan dini, karena salah satu komponen dari peringatan dini. Jadi ada 4 komponen penting di dalam sistem peringatan dini, yaitu di antaranya komponen nomor 3 itu adalah disseminations and communications. Jadi ada 4 komponen dalam peringatan dini, ada risk knowledge, ada monitoring, ada dissemination, baru respond. Jadi untuk itu maka kemudian kita memasukkan risk communication sesudah membahas early warning system, karena risk communication merupakan bagian dari sebuah sistem peringatan dini yang berhasil. Baik, saya akan mulai dengan definisi. Jadi ini definisi yang sangat baik yang dibuat oleh UNDP, tapi sebetulnya ada definisi early warning juga yang dibuat oleh UNDP sebelumnya. Anda bisa mendapatkan definisi warning dari berbagai textbook, tapi menurut saya definisi sangat baik karena merangkum beberapa konsep yang ada di beberapa textbook. Jadi disebutkan bahwa early warning system are complex processes aimed to reducing the impact of natural hazards by providing timely and relevant informations in a systematic ways. Apabila Anda perhatikan di dalam konsep ini ada beberapa kata kunci yang sangat penting apabila kita membahas sistem peringatan dini. Yang pertama adalah peringatan dini adalah sebuah proses yang kompleks. Jadi apabila kita melihat subsistem dari peringatan dini itu begitu banyak. Kalau kita bicara misalnya peringatan dini untuk banjir, misalnya yang pertama ada weather forecasting, kemudian ada rain radar gitu ya, radar untuk hujan, kemudian ada alat untuk memantau flow dari air, ada kemudian ada alat untuk kemudian memantau tinggi air gitu ya. Jadi sebuah sistem yang subsistemnya sangat banyak dalam konteks instrumen. Tadi ada misalnya weather forecasting system berbasiskan pada satelit. Jadi kalau di beberapa negara sekarang memang menggunakan satelit karena dipercaya meningkatkan akurasinya. Misalnya di Jepang, bahwa mereka sudah bisa mengklaim bisa mendeteksi kemungkinan curah hujan yang sangat dahsyat akibat typhoon itu 36 jam sebelumnya. Dan itu kenapa terjadi? Karena kemudian menggunakan data satelit. Kalau mendapatkan ground observation termasuk radar, termasuk pemantauan misalnya
tekanan kelembaban itu prediksinya hanya 6 jam sebelumnya, tapi sekarang bisa diimprove sampai 36 jam. Tapi hal tersebut dimungkinkan pada saat kita memahami sebuah proses yang sangat kompleks. Dan tujuan memahami proses yang kompleks itu berharap bahwa kita bisa mereduce impact of the natural hazard. Jadi memahami proses yang kompleks itu dengan harapan bahwa kita bisa mengurangi dampak dari natural hazard. Bagaimana caranya? Dengan memberikan jadi kata kuncinya memberikan informasi yang timely. Jadi informasinya harus tepat, dan tidak hanya tepat, yaitu informasinya juga harus relevan. Bagian yang kedua yang relevan ini tidak mudah karena mungkin kita bisa memberikan informasi yang cepat, tetapi kemudian informasi cepat tersebut tidak relevan dengan kebutuhan terkait dengan peringatan dini. Dan kembali pada kata kunci yang pertama, complex processes. Jadi pada saat kemudian kita tadi memberikan contoh misalnya banjir ataupun typhoon, apabila kita bisa menyelesaikan persoalan kompleks dalam sebuah sistem alam yang kompleks, tetapi kemudian kita pun harus bisa menyelesaikan persoalan kompleksitas di dalam penyebaran informasi. Untuk itu maka masuk ke dalam kata kunci yang selanjutnya, yaitu systematic ways. Kita harus berhubungan dengan media, kita harus berhubungan dengan emergency coordination teams misalnya, kita harus berhubungan dengan masyarakat. Nah, cara kemudian menyebarkan informations on complex processes physically into community itu pun sebuah persoalan di dalam sistem peringatan dini. Jadi sebetulnya apabila kita memahami sistem peringatan dini adalah puncak dari upaya untuk pengurangan risiko bencana. Jadi sebetulnya upaya pengurangan risiko bencana tidak akan maksimal apabila kemudian di ujung kita tidak memiliki sebuah sistem peringatan dini. Nanti akan saya jelaskan kenapa sistem peringatan dini menempati peran yang sangat penting di dalam upaya pengurangan risiko bencana. Jadi kemudian upaya pengurangan risiko bencana akan tidak maksimal apabila kita tidak memasukkan komponen sistem peringatan dini di ujung. Dan jadi testingnya di ujung gitu ya, kalau kita bisa menguji bahwa kemudian sistem peringatan dininya ada, kemudian bisa memprovide timely dan relevant informations in a systematic ways, berarti kita berhasil mengurangi risiko bencana. Baik, itu terkait definisi dari sistem peringatan dini. Nah, kemudian pertanyaannya, apa keuntungan dari sistem peringatan dini? Jadi, kita bisa memberikan jawaban yang sangat mudah dari hal ini, misalnya bahwa sistem peringatan dini terbukti, sistem peringatan dini yang baik terbukti mengurangi korban. Sebagai contoh ini, siklon di Bangladesh misalnya. Pada tahun 2007 korbannya itu kira-kira 3.000 jiwa. Itu masih sangat banyak. Tetapi apabila dibandingkan dengan skala dari siklon yang sama tahun 1970, korbannya sampai 300.000. Jadi korban 3.000 itu sangat banyak, tetapi itu sesudah mendapatkan peringatan dini. Jadi masyarakat sudah diinformasikan bahwa siklon akan datang kembali, mereka diharapkan bersiap-siap, diharapkan berlindung, dan kemudian jumlah korban turun menjadi 1% ya. Jadi dulunya sebanyak 300.000, kemudian tahun 2007 korbannya bukan hanya ini sebenarnya angka yang serius, tapi berkurang sampai korbannya hanya 3.000 jiwa. Kemudian yang kedua adalah memberikan keuntungan secara finansial. Contohnya, salah satu contoh yang baik dari keuntungan finansial yang didapatkan, misalnya Cina misalnya menginvestasikan sebesar 3,15 billion US dollar untuk keperluan sistem peringatan dini untuk banjir. Dan kabarnya bahwa
keuntungan yang ataupun kerugian yang bisa ditekan akibat adanya sistem ini yaitu sebesar 12 billion. Jadi ada rumusan sebetulnya yang mengatakan bahwa investasinya adalah 1:500 katanya. Jadi kalau kemudian kita menginvestasikan 1 juta gitu ya, maka kerugian yang bisa kita selamatkan adalah 500 juta. Itu mungkin itu perhitungan yang sangat perhitungan yang sangat optimistik, tapi beberapa rasio yang make sense jauh di bawah itu. Ada yang menyebutkan untuk kasus banjir itu bisa sampai 500:1. 1 banding 500, 1 juta mengurangi kerugian 500 juta. Tetapi untuk cyclone, untuk typhoon itu katanya di angka 1:3 atau 1:4. Jadi investasi 1 juta menyelamatkan 3 sampai 4 juta. Tapi berapapun kita melihat sebuah keuntungan. Untuk itu maka upaya pengurangan risiko bencana, khususnya dalam konteks early warning sebagai puncak dari upaya pengurangan risiko bencana tersebut, itu harus dilihat sebagai sebuah investasi. Jadi jangan kemudian kita melihat bahwa memasang sebuah sistem peringatan itu costly gitu ya, karena kita tidak tahu kapan itu terjadi dan kita merasa itu sebagai sebuah pemborosan biaya. Karena biasanya kita pasang sistem itu sebelum bencana terjadi gitu. Jadi kita pasang sistem peringatan dini banjir itu sebelum ada banjir. Jadi dan di masa-masa damai tidak ada banjir, kita tidak bisa membayangkan banjir akan datang. Jadi begitu menginvestasi kayaknya sayang gitu ya. Padahal pada saat banjir hal tersebut akan sangat dibutuhkan, dan di beberapa riset kalau banjir itu bisa berkali-kali lipat, bisa 1:500. Jadi investasi untuk sistem peringatan dini ini memberikan banyak manfaat. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan, lebih fundamental dari itu, meningkatkan resilience, meningkatkan ketahanan. Jadi ada beberapa bukti bahwa daerah ataupun negara yang telah memiliki sistem peringatan dini bahwa ketahanan masyarakatnya akan meningkat. Kenapa? Karena ada prasyarat-prasyarat untuk membuat sistem peringatan dini sebetulnya. Jadi sistem peringatan ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah instrumen, tidak urusan orang bikin alat gitu ya. Tapi ada prasyarat untuk membuat sistem peringatan dini yang baik, yaitu diantaranya pemahaman yang baik akan risiko. Jadi peringatan dini merupakan sebuah puncak. Jadi prasyaratnya bahwa peringatan dini yang baik, bahwa risikonya pun harus sudah difahami. Nah, pada saat kemudian risikonya sudah difahami, sistemnya sudah ada, maka resilience akan meningkat. Tetapi bisa juga bahwa peringatan ini tidak meningkatkan resilience apabila kemudian kita hanya pasang alat gitu ya. Saya pernah mendengar cerita bahwa misalnya alat peringatan dini untuk longsor. Jadi peringatan dini untuk longsor itu kan sederhana ya, berbasiskan pada extensiometer. Jadi kemudian kita pasang kabel, terus kabelnya kalau extend gitu ya, maka kemudian harusnya ada strain gitu ya, ada straining, dan kemudian akan leading to failures, akan mengakibatkan sliding gitu ya. Dan di banyak daerah karena ada kabel, terus kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat misalnya untuk jadi jemuran, untuk aktivitas-aktivitas keseharian. Nah, kalau untuk kasus demikian, maka sistem peringatan dini tidak membangun resilience. Jadi peringatan dini yang baik apabila dibangun dengan kesadaran masyarakat akan adanya risiko, maka akan meningkatkan resilience dari masyarakat. Jadi ada 3 benefit dari early warning system. Tadi mengurangi casualties, cost benefits, and last one is increase community resilience. Baik, dan saya kembali ke dalam definisi di dalam early warning. Ini definisi UNDP 10 tahun sebelum penerbitan buku yang terbaru.
Tetapi ada hal yang menarik di dalam definisi ini, bahwa early warning didefinisikan sebagai the provisions of timely and effective informations through identified institutions. Jadi kemudian ada hal yang menarik menurut saya dan untuk itu saya perkenalkan kembali definisi UNDP yang lama, bahwa dalam definisi tersebut disebutkan bahwa early warnings sama juga kata kuncinya tadi, ada timely, kemudian ada definisi terkait timely and effective informations. Itu sama dengan yang tadi. Tetapi ada juga definisi tambahan yang menurut saya tidak tercakup dalam definisi yang pertama, adalah identified institutions. Jadi kemudian dalam definisi pertama memasukkan keterlibatan institusi. The provisions of timely and effective information through identified institutions that allows individuals exposed to hazard to take actions. Jadi kemudian goalsnya adalah agar masyarakat atau individu yang exposed to hazard to take actions. Jadi kemudian ada komponen isi dari informasi, timely and effective informations, and that's deal with the system, jadi berhubungan dengan sistem, instrumentasi, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada berhubungan dengan sebuah institusi, jadi kemudian harusnya ada sebuah kelembagaan di sana, ada governance that controls, that make sure that the informations shared to the publics in timely manners and effective and effectively shared to the public. Dan implikasinya dari ada institusi dan ada informasi yang baik, bahwa masyarakat yang exposed to hazard, yang terdampak terhadap hazard, bisa mengambil actions, to take actions to avoid or to reduce their risk and prepare for effective response. Jadi menurut saya ini hal yang sangat penting di dalam definisi early warning. Jadi kemudian ada institusi yang manage information, make sure that they can manage the warning informations in timely and effectively, dan kemudian maka institusi tersebut, governance tersebut, kemudian mengajak agar masyarakat yang terdampak oleh hazard untuk take actions, untuk mengurangi risiko, dan lebih dari itu untuk prepare for effective response. Jadi kemudian masyarakat bisa mempersiapkan dirinya untuk memberikan sebuah respon. Itu konsep dari sistem peringatan dini yang menurut saya ini konsep yang sangat baik. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam komponen-komponen dalam peringatan dini. Ini dirangkum dalam report yang dibuat oleh UNDP, dan menurut saya ini adalah komponen yang sangat baik. Jadi ada 4 components of early warning system. Yang pertama adalah terkait dengan risk knowledge. Jadi kemudian mohon untuk tidak melihat bahwa ketika bicara early warning system maka yang terbayang adalah yang tadi extensiometer. Ketika bicara early warning system yang terbayang adalah tsunami buoy misalnya. Ketika bicara early warning system yang terbayang adalah GPS, bukan. Ketika bicara early warning system maka itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem. Dan subsistem yang penting dalam sistem peringatan dini, dan menurut saya ini subsistem yang pertama, yaitu risk knowledge. Jadi early warning system more than just hazard forecasting. Jadi kita kan sering menganggap bahwa early warning system adalah peringatan dini dari hujan gitu ya. Lebih dari itu. Jadi early warning system is much more than just hazard forecasting.
Jadi agar kemudian sistem ini bisa efektif, maka harus ada inclusions ataupun interaksi dari keempat subsistem tersebut. Jadi keempat subsistem tersebut harus berinteraksi. Jadi seharusnya uh, di sini dinyatakan interaksi antara semua subsistem tersebut. Jadi ada interaksi antara risk knowledge dengan warning and monitoring service gitu ya. Kemudian harus ada interaksi antara risk knowledge dengan disseminations dan communications. Dan juga ada interaksi antara disseminations and communications dengan respond. Jadi seharusnya ada interaksi di antara keempat subsistem pembentuk dari early warning system. Baik, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu terkait dengan komponen pertama dari sistem peringatan dini, yaitu terkait dengan risk knowledge. Seperti yang Anda pahami bahwa risiko muncul sebagai kombinasi antara hazard dan vulnerability. Jadi risiko merupakan pertemuan antara physical processes, which is hazard, with the definitions of humans activity atau vulnerability. Jadi kemudian pertemuan antara proses fisik dan proses sosial itu kemudian menghasilkan sebuah risk. Dan dengan dasar ini maka risk knowledge merupakan elemen kunci di dalam sebuah sistem peringatan dini yang sukses, yang berhasil. Untuk itu maka risk knowledge didefinisikan sebagai interplay between establishing organizational arrangement, tadi dalam definisi yang kedua yaitu disebut dengan governance. Kemudian bertemu juga dengan identifying natural hazard, community vulnerability assessment, risk assessment, and information storing and sharing. Jadi di dalam konsep peringatan dini yang kata kuncinya salah satu kunci agar peringatan dini tersebut berhasil, maka ada komponen organisasi. Jadi kemudian sebuah peringatan dini yang baik itu harus jelas siapa yang kemudian memiliki responsibility untuk memantau peringatan dini. Siapa yang kemudian memiliki responsibility untuk memerintahkan evakuasi ataupun warning. Jadi tidak bisa kita memasang sistem kemudian meminta sistem tersebut bekerja untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara extensiometer buat keperluan pemantauan landslide, maka kita tidak bisa kemudian memaksakan sistem tersebut untuk memberikan warning secara otomatis pada saat curah hujan tinggi dan kemudian ada kemungkinan landslide tanpa tidak ada governance, tidak ada organisasi yang kemudian meng-arrange tersebut dan kemudian responsible untuk hal tersebut. Ini bagian responsible itu bagian paling berat. Jadi kalau memasang sistem oke, tapi begitu warning responsibility itu memang tidak mudah. Saya perhatikan ada beberapa institusi yang kemudian blasting gitu ataupun memberikan informasi banyak warning gitu ya. Tujuannya apa? Agar kalau misalnya sesuatu terjadi, mereka bisa mengklaim bahwa warning sudah mereka berikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah warning tersebut memang betul-betul warning yang kemudian berbasiskan pada academics yang sangat baik, berbasiskan pada identifying natural hazard processes yang memang detail, atau hanya ingin melepaskan responsibility gitu ya.
Jadi ketika warning diberikan dan warningnya diberikan seluruh Indonesia dan kemudian ada satu daerah yang memang betul-betul misalnya terdampak bencana, mereka sudah bilang bahwa warning sudah diberikan. Tetapi ada 99 daerah yang lain yang kemudian tidak terdampak bencana yang juga mendapatkan warning. Itu menurut saya bentuk organizational arrangement yang tidak baik. Jadi memang mengambil responsibility itu merupakan bagian yang paling sulit dalam konteks warning, di mana subsistemnya adalah risk knowledge. Karena memberikan implikasi, kita harus mengidentifikasikan natural hazard dengan correct, dengan benar. Kemudian juga harus ada sebuah community vulnerability assessment sebelumnya. Dan kemudian berujung pada risk informations. Dan ketika risknya sudah didefinisikan, baru kemudian informasi tersebut bersamaan dengan informasi mengenai warning disimpan dan juga disebarkan. Yang jadi persoalan bahwa risk knowledge is continuously changing. Itu kan yang jadi persoalan, bahwa mendapatkan risk knowledge-nya juga sudah sulit gitu ya. Ditambah dengan fakta bahwa risk knowledge atau risk information is continuously changing. Apa yang membuat risk knowledge itu berubah? Misalnya populations itu berubah, infrastruktur itu pun berubah, kemudian vulnerability juga berubah, mungkin capacity juga berubah. Jadi risk knowledge-nya berubah karena beberapa faktor tadi. Yang paling dominan dan selalu berubah itu population kan. Population kita tidak pernah stabil, selalu population kita bertambah, dan itu kan menambah kerentanan. Belum kemudian infrastruktur. Dulu belum ada jalan layang, sekarang tiba-tiba jadi ada jalan layang. Dulu belum ada sungai, terus kemudian tiba-tiba ada sungai, ataupun kebalikannya, dulu ada sungai, sekarang tidak ada sungai. Kemudian dulu tidak ada taman, sekarang ada taman. Dulu ada perumahan, sekarang tidak ada perumahan. Jadi untuk itu maka risk information atau yang merupakan bagian dari risk knowledge is continuously changing. Untuk itu maka early warning system needs to continuously adapt in response to changing conditions. Jadi, dan itu yang membuat sangat sulit bahwa kemudian sistem peringatan dini tidak dipasang sekali untuk selamanya digunakan. Dia harus beradaptasi dengan kondisi dari lingkungan sekitarnya. Early warning systems needs to continuously adapt in response to changing conditions. Kemudian komponen yang kedua dalam sistem peringatan dini adalah monitoring and warning services. Dan ini kemudian sering menjadi bayangan pertama kita ketika bicara warning system. Jadi monitoring and warning service are what most often comes to mind when we talking about early warning system. Jadi ketika bicara early warning system, ya sudah, sebenarnya kita seringkali mensimplifikasi early warning system sebagai monitoring and warning services. Tetapi sebetulnya ini hanya infrastruktur. Jadi infrastruktur untuk mendeliver forecast dan warning. Jadi kemudian menyebarkan merupakan infrastruktur untuk mengkoleksi information, misalnya curah hujan, kemudian gelombang gempa, tinggi muka air laut, yang kemudian digunakan untuk keperluan pemberian warning. Jadi per definisi, monitoring is the act of collecting information along with a set of proxy variables related to risk. Jadi di sini ada kata kunci yang pertama, bahwa monitoring is
the act of collecting information. Jadi kadang-kadang kita selalu misconception antara monitoring dengan warning. Jadi kalau monitoring ya sebenarnya jadi kalau kita hanya collecting information tanpa memberikan kepastian hazard akan terjadi kapan, kita belum memberikan warning, sebenarnya kita baru melakukan proses monitoring. Dan seringkali monitoringnya bisa data yang langsung, tetapi juga kadangkala yang kita monitoring itu adalah proxy gitu ya. Jadi kalau kita bicara misalnya landslide, bisa jadi bahwa yang kita monitoring langsung landslide-nya. Tapi kadang-kadang kita pun monitoring misalnya gerakan tanah dengan menggunakan tadi extensiometer, tapi pun kita harus memonitoring proxy, sesuatu yang berhubungan langsung dengan gerakan tanah tapi bukan gerakan tanah, misalnya curah hujan misalnya. Kenapa? Karena curah hujan adalah proxy yang sangat penting untuk landslide. Jadi collecting information along with a set of proxy variables related to risk. Jadi berhubungan dengan risk walaupun sebenarnya bukan pengamatan langsung. Misalnya sama juga kalau kita mengamati kebakaran hutan misalnya. Ya kita bisa kita bisa mengamati hutan yang memang betul-betul terbakar. Tapi kita juga bisa menggunakan proxy, yaitu misalnya pengamatan suhu, pengamatan curah hujan misalnya. Sudah lama suhu dan kelembaban. Misalnya daerah tuh kering sekali, tidak lembab. Terus kemudian suhunya panas sekali di atas 40 derajat. Sudah berhari-hari tidak hujan. Maka kita bisa menggunakan data tersebut sebagai proxy kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, selain mengamati kebakaran hutan secara langsung. Dan ada beberapa metodologi, misalnya satellite imagery, ini merupakan salah satu tools yang sangat penting, sehingga kemudian di dalam bidang kita, geodesi dan geomatika, memberikan kontribusi yang sangat penting di dalam sistem peringatan dini karena kita bekerja dalam analisis data satelit. Jadi satellite imagery can aid in estimating temperatures, wind speed, and precipitations. Dan data tersebut merupakan proxy untuk banyak hal. Tadi proxy untuk keperluan kebakaran hutan, kekeringan, gitu ya. Ataupun ya pengamatan langsung, land-based radar for estimating downpour. Jadi kita bisa mengamati curah hujannya yang sesungguhnya dengan menggunakan land-based radar. Ini pengamatan langsung, bukan proxy. Atau on-ground point measurement. Jadi water flow-nya di sungai kita amati, baru kemudian kita membahas trend analysis. Setelah itu baru dikomunikasikan. Nah, ini yang kemudian komponen kedua, monitoring and warning services. Banyak beberapa instrumen yang kemudian dikembangkan, beberapa literatur mengenai hal ini. Tetapi mohon tidak confuse antara komponen kedua, monitoring and warning services, dengan keseluruhan sistem dari sistem peringatan dini. Baik, komponen yang ketiga dalam sistem peringatan dini adalah disseminations and communications. Jadi komponen yang selanjutnya dalam sebuah sistem peringatan dini adalah disseminations and communications. Ini sangat penting sekali. Ini sebagai contoh diambil dari New Zealand. False tsunami warning sends seaside residents into panics. Ini berita Januari tahun 2020, ketika kemudian peringatan dini dari tsunami tiba-tiba bunyi dan kemudian semua orang menjadi panik gitu ya. Jadi mendistribusikan informasi yang bisa dipahami, understandable warning and preparedness informations, ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena inappropriate communications and disseminations of warning usually result in appropriate or absent in response. Jadi kalau komunikasinya tidak tepat, maka responnya pun tidak tepat gitu ya. Jadi kalau cara kita mengkomunikasikannya tidak baik, maka orang
mungkin tidak akan merespon dengan appropriately. Kemudian ada sebuah, saya kutip dari Sarun 2011, bahwa beliau menjelaskan bahwa the major objective of disaster communication is not only deliver an early warning about a specific geographically constrained disaster risk, but primarily to empower people to take actions. Jadi kemudian bukan hanya bicara terjadi bencana atau akan terjadi bencana di suatu lokasi, tetapi penting sekali untuk kemudian empower to empower people to take actions and to initiate mitigations or security measures before a catastrophic occurs. Jadi kemudian mendorong orang untuk memberikan action. Jadi bukan kemudian bunyi lantas orang bingung ini harus apa gitu ya. Tapi harus clear message-nya bahwa menyelamatkan diri ke bukit. Bukitnya bukit yang mana? Di arah mana? Jalan yang harus ditempuh kemana? Agar kemudian kita selamat akibat seandainya terjadi tsunami misalnya. Jadi kemudian harus empower people to take actions and initiate mitigations. Dan ini kemudian tadi kembali pada pembahasan di awal bahwa harus ada organisasi dan decision making processes yang mandatnya sangat kuat gitu ya. Dan sebenarnya ada satu hal yang menurut saya terkait dissemination and communication yang sangat penting, yaitu kita mungkin salah satu persoalan di kita bahwa kita memiliki multiple level of administrations. Itu case yang sering saya temukan di banyak tempat ya. Jadi kalau pada saat warning maka levelsnya terlalu banyak gitu ya, dari pusat kemudian BNPB masuk ke BPBD di level 1, masuk ke level 2, terus baru masuk ke community. Jadi multiple level of administrations itu itu merupakan salah satu persoalan di dalam pemberian warning yang efektif. Tetapi dalam konteks responsibility mungkin bagus ya. Jadi semua orang memiliki responsible, tetapi itu menyulitkan effectiveness di dalam peringatan dini. Jadi itu yang kemudian menjadi bagian dari review ketika mungkin Anda masih ingat tahun 2012 kalau tidak salah, itu ada sebuah gempa yang cukup besar, magnitudenya mendekati 9 tetapi di bagian oceanic, di bagian lempeng oceanic dari Indo-Australian Plate. Jadi kalau dari pantai Sumatera jaraknya kira-kira mungkin 600 kilo, tapi besar sekali yang kemudian kita khawatir mengakibatkan tsunami. Dan pada saat itu sistem peringatan dini kita sudah ada, dan harusnya yang punya wewenang untuk menekan sirine itu adalah Satkorlak di bawah BPBD provinsi setelah mendapatkan informasi dari BNPB. Tetapi saat itu tidak berfungsi gitu ya. Di command centernya saat itu orangnya pun tidak ada gitu ya, dan begitu orangnya nyampe, kalau ada tsunami sebenarnya waktunya sudah terlambat. Dan ketika sirine dibunyikan, kabarnya sih ketika terjadi gempa dan tsunami, ketika terjadi gempa, kabar baiknya tidak ada tsunami, orang-orang panik. Jadi orang-orang panik, kemudian berusaha menyelamatkan keluarganya, dan kemudian kira-kira sejam kemudian mereka sadar bahwa tsunami tidak terjadi gitu ya. Apalagi kan itu beberapa tahun sesudah gempa Aceh, jadi orang masih punya trauma. Tapi ketika mereka kembali 1 jam kemudian sirine bunyi gitu ya, mereka kemudian masyarakat panik lagi gitu. Kenapa sirine bunyi 1 jam lagi? Karena saat itu ya sistemnya baru bisa dinyalakan, karena sistem level administratif yang kemudian
terlalu panjang, delay time untuk warningnya sangat lama. Itu bisa mengakibatkan confusion, kebingungan di tengah masyarakat. Jadi standar protokol untuk warning itu harus dimiliki yang memungkinkan adanya smooth coordination. Jadi kalau bisa ya seminimal mungkin responsibility cuma satu. Tapi mungkin responsibility satu pun tidak diinginkan di kita ya. Karena nanti kalau ada masalah yang kena cuma satu orang gitu. Tapi kalau responsibility-nya berjenjang ya sudah, yang kena masalah rame-rame gitu. Tapi mudah-mudahan bukan itu persoalannya. Jadi seharusnya prosesnya efektif. Dan hari gini sih sebenarnya information bisa dikirimkan dengan berbanyak mode ya. Bisa sirine, radio, TV, SMS, email, WhatsApp, message, dan uh, lain sebagainya ya. Baik, kemudian yang bagian keempat bahwa early warning system yang komponen keempat yaitu respond capability ya. Jadi kemampuan untuk merespon dengan baik. Jadi respond capability or capacity is the combinations of the strengths. Jadi combinations of the strength, attributes, and resources available in community. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena ini kemudian berada di ujung gitu ya. Jadi merupakan ini bukti akhir, bukti akhir knowledge yang kemudian dimiliki oleh masyarakat, bahwa masyarakat sudah punya rencana, masyarakat sudah punya input yang tepat dari otoritas terkait dengan peringatan dini. Dan kalau di ujungnya mereka punya respon, berarti kan tiga prasyarat di atas itu sudah dimiliki dengan sangat baik. Respon capability itu bisa ditingkatkan dengan kemudian preparedness. Jadi kemudian respon capability bisa ditingkatkan kalau mereka sering berlatih, sering memperkuat, sering menyiapkan diri dengan sebaik mungkin, maka respon capability-nya akan meningkat. Respon capability termasuk juga diantaranya adalah infrastruktur secara fisik. Kemudian tadi juga ini penting sekali, institusi, coping abilities, kemampuan untuk kemudian menghadapi bencana, human knowledge, skill, dan lebih penting dari itu yaitu social relationship. Menurut saya ini social relationship ini poin yang sangat penting, dan di negara kita terutama ini menjadi kekhasan kita ya. Jadi hubungan sosial kita sebut dengan social capital, modal sosial yang kemudian menghubungkan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi interconnections antar masyarakat ini menempatkan posisi yang sangat penting di dalam respond capability. Jadi seberapa dekat kita dengan tetangga misalnya, memastikan kita kemudian bisa menyelamatkan masyarakat di sekitar kita. Ada sebuah resume dari kejadian gempa 2011, tsunami yang mengakibatkan tsunami di Jepang. Disebutkan adalah kita selamat atau tidak selamat tergantung seberapa dekat kita dengan tetangga katanya. Jadi kemungkinan bahwa kita akan selamat itu akan jauh lebih besar apabila kita memiliki social relationship. Dan ini merupakan modal yang sangat penting di dalam masyarakat. Untuk itu saya dorong bagi Anda yang masih belum punya keluarga gitu, suatu saat apabila punya keluarga dan tinggal di suatu komunitas, maka Anda harus dekat dengan tetangga karena social relationship itu plays important roles in respond capability.
Kemudian leadership tentu saja ini penting sekali, dan juga kemampuan manajemen. Baik, saya akan teruskan. Saya akan membahas bagian terakhir dari perkuliahan kita hari ini mengenai dasar-dasar peringatan dini, yaitu kenapa peringatan dini gagal gitu ya. Mengapa sebuah sistem peringatan dini tidak berhasil? Mungkin persoalannya di dalam legal and institutional arrangement, bahwa seringkali peringatan dini dibuat tanpa kemudian dipayungi oleh aspek legal dan institusional yang sangat kuat. Jadi orang bicara peringatan dini hanya bicara warning instrumentation gitu ya. Itu kalau memang demikian itu sudah dipastikan gagal. Bicara peringatan dini hanya memperbanyak alat, sudah pasti alat akan habis dimakan oleh zaman gitu ya, semakin rusak, semakin aus, dan hilang sistem tersebut tanpa apabila tidak ada legal dan institutional arrangement. Jadi aturan regulasi yang kemudian mengatur, yang clearly defining rules, responsibility, actions di dalam sistem peringatan dini ini penting sekali dan sangat krusial dalam sistem peringatan dini. Kemudian poin yang kedua adalah teknologi, infrastructure, and forecasting capability. Jadi tentu saja bahwa sistem peringatan dini teknologi memerankan peranan yang sangat penting. Kita bicara teknologi, kita termasuk diantaranya bagaimana kita memprioritaskan sebuah sistem dibandingkan sistem yang lain. Ada sistem yang sangat canggih tetapi sangat costly misalnya, dibandingkan sistem yang sederhana tetapi bisa bekerja dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Kemudian kita pun harus memikirkan bagaimana untuk mengupgrade sistemnya, bagaimana untuk meningkatkan kualitas, mengimprove forecasting capability, bagaimana untuk memanage data. Ini kasus yang sangat klasik, data management itu pun kasus yang sangat klasik. Ini contoh berita misalnya, ini berita tahun lalu. 9 alat deteksi tanah longsor di Karanganyar rusak. Ada yang hilang aki, ada yang hilang panelnya. Ini persoalan terkait dengan macam-macam, ini persoalan terkait dengan legal dan institutional arrangement. Jadi kemudian harus ada dasar legal ketika memasang. Harus ada dasar yang kemudian memberikan hukuman yang clear bagi mereka yang melakukan praktik vandalisme. Harus ada clear institusional yang kemudian menjamin keterlibatan dari masyarakat sampai level yang level komunitas, yang menjamin bahwa mereka merasa bahwa ini sesuatu yang mereka butuhkan, sesuatu yang harus mereka jaga. Suatu alat yang kemudian robust secara teknologi, tidak gampang rusak, tidak gampang dicuri juga akinya gitu ya. Misalnya beberapa alat yang ada di daerah Mentawai yang dipasang oleh iOS dipasang kamera CCTV ya. Jadi pada saat ada yang ngambil mendekati, paling tidak orang tersebut sudah terekam gitu ya. Jadi dan itu kemudian katanya sih kabarnya cukup berhasil, walaupun kemudian alatnya diambil tapi rekamannya tetap ada, walaupun CCTV-nya diambil juga, tapi kan sudah datanya sudah tersending secara real time, jadi kemudian ketahuan siapa yang ngambil. Beberapa kasus kemudian alatnya bisa dikembalikan. Ini contoh bahwa, dan contoh ini banyak sekali, ini sangat sering terjadi di kita. Kemudian ada persoalan human resources and expertise. Ini juga terjadi di kita juga. Jadi kita pernah kemudian mendapatkan dropping banyak sistem bagus peringatan dini, terutama sudah gempa dan tsunami 2004. Tetapi human resources dan expertise kita ternyata tidak inline dengan teknologi yang digunakan, dan kemudian akhirnya kita pun kemudian lupa dengan teknologi tersebut.
eh, dan akhirnya tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian yang poin yang keempat adalah public engagement, empowerment, and community outreach. Tadi terkait dengan bagian yang pertama bahwa masyarakat harus dilibatkan ya. Contohnya misalnya 22 BUI tak beroperasi. Ini berita di Detik ya, tahun 2018, ini sesudah kejadian gempa Palu yang menyebutkan bahwa BUI kita sebanyak 22 tidak bisa beroperasi gitu ya. Ini terkait dengan poin-poin tadi, public engagement, empowerment, and community outreach. Jadi masyarakat tidak merasa dilibatkan, ya sudah, akhirnya kemudian tidak berfungsi secara maksimal. Untuk poin yang nomor 3 ya, kita harus meningkatkan kapasitas, skill, ya melalui pendidikan, melalui pelatihan, dan lebih penting melibatkan masyarakat sekitar untuk kemudian kita tingkatkan juga kapasitasnya. Kemudian poin yang kelima ada response, coordination, and disaster preparedness. Jadi poin yang penting di dalam peringatan dini yang berhasil bahwa kita harus meningkatkan risk awareness dan respon capacity dari masyarakat dan pengambil kebijakan lewat pendidikan, misalnya di sekolah-sekolah, lewat simulasi, lewat training, kemudian lewat drill misalnya. Jadi kemudian dibuat waktu-waktu tertentu yang kemudian disepakati oleh komunitas, kita bikin drill bareng-bareng gitu ya, setiap tanggal tertentu. Misalnya kalau di Jepang itu bulan September tanggal berapa ya, saya lupa tanggal. Jadi ada hari-hari sama-sama drill bareng-bareng gitu ya, untuk memastikan koordinasi dan respon yang baik dan juga preparedness. Dan poin terakhir, dan ini poin yang sangat penting, yaitu budget ya. Banyak solusi yang baik requires extensive investment ya, in technology, dan extensive investment in budget. Jadi ini harus jadi perhatian kita. Ini contoh beritanya, alat peringatan dini tsunami di Garut tak berfungsi. Ini 6 Juni 2020. Saat ini sudah ada yang roboh, diturunkan masyarakat, dipindah ke kecamatan. Jadi bayangkan alatnya dipindah ke kecamatan. Untuk perbaikannya membutuhkan biaya lumayan, dan mungkin sebetulnya yang jadi persoalan, mereka pun bingung bagaimana cara memperbaikinya. Karena tadi terkait dengan human resources, terkait dengan local capacity, itu tidak mendukung untuk melakukan perbaikan secara mandiri. Baik, demikian materi terkait dengan konsep peringatan dini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.